Baik. Oke, saya buka tiga ya, tiga pertanyaan, tiga penanya untuk Anda yang berniat ingin bertanya kepada Kang Elang ataupun Pak Chandra. Ya, Ya. mana nih? Oh, oke, silakan Mas. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya untuk ke Bang Elang Gumilang. Saya sangat termotivasi dengan apa yang pernah beliau sampaikan. Usia saya 19 tahun, Bang. Saat ini, saya mau nanya satu hal. Saya lagi banyak bisnis juga, belajar bisnis juga. Pertanyaan saya satu, bagaimana meyakinkan orang lain untuk mau berbisnis dengan kita di usia yang sangat muda? Mungkin itu pertanyaan saya, terima kasih. Oke, baik, ditahan dulu ya. Ntar dulu. Ada lagi? Ya, Mas yang pakai jaket hitam dulu ini, dan nanti kita menuju ke yang baju hijau di depan. Silakan, Mas. Ya, Mas yang pakai jaket itu hitam. Ya, diri saja Mas, langsung diri. Oke, ini dia orangnya. Silakan, perkenalkan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Wicaksono, saya saksi mata Elang jualan donat di SMA karena saya adik kelasnya. Oh, donat juga pernah ya? Ya, saya adik kelasnya persis di bawah. Sudah bertahun-tahun tidak berjumpa, akhirnya bisa silaturahim kembali di sini. Assalamualaikum. Iya, Saya walaupun Elang belum menceritakan, tapi mungkin kita semua sudah banyak yang tahu. Elang ini bisnis properti dengan menyorot khususnya pasar kalangan menengah ke bawah tidak mampu. Sementara bisnis properti itu biasanya dilirik oleh pebisnis yang menjadikannya sebagai bisnis akhir ya. Bisnis akhir sebagai kalau sudah kaya, mengeruk keuntungan sebesar-besarnya. Ini kenapa? Apa landasan Elang untuk sampai mengambil bisnis properti di usia yang sangat muda, udah gitu cari pasar yang kalau kata orang tuh bisnis capek ya. Keuntungannya dikit tapi kerja kerasnya luar biasa untuk menjual properti dengan harga murah. Terima kasih. Baik, terima kasih. Berikutnya Mas yang di depan. Silakan yang pakai kaos hijau. Ya, saya buka tiga penanya terlebih dahulu. Ya, selamat pagi. Pagi. Terima kasih untuk kesempatan pertanyaan ini. Saya mau bertanya kepada Pak Elang, bagaimana bisa berkecimpung di dunia konstruksi ya, Properti. pembangunan properti perumahan kelas menengah. Apa dari pengalaman kerja atau mungkin ada ikut mungkin sekolah atau bagaimana? Oke, Iya. baik. Terima kasih. Penanya ke Kang Elang semua. Iya, kalau misalkan ada presentasinya boleh sekalian untuk menjawab. Nah, sekaligus nih. Silakan Kang Elang. Pertama bertanya gimana agar orang tuh percaya di usia muda mau dengan kita gitu. Mungkin ada bagusnya, mungkin saya akan sedikit, boleh saya berdiri ya? Boleh, Jadi, silakan. Saya sharing, saya nggak selalu sesukses orang yang bayangkan ya. Jadi saya tuh di usia saya 25 tahun 2010. Total hutang saya itu hampir 40 miliar rekan-rekan sekalian. Hampir 40 miliar, jadi 30-an sekian. Tapi alhamdulillah insya Allah di 2013 sekarang. Tapi ada satu hal yang saya camkan, kita boleh berhutang tetapi basis hutangnya itu. Yang penting hutang itu tidak berbasis riba. Mungkin saya akan cek dulu ya kepada rekan-rekan ya. Kenapa saya bisa masuk ke bisnis properti? Jadi semenjak saya masuk di kuliah di kampus saya di Bogor, saya nggak ada pilihan lain kecuali saya harus sukses. Ya waktu itu memang saya jatuh keluarga dan mengakibatkan saya harus jualan macam-macam. Sampai akhirnya ada suatu tawaran dari teman saya, yaitu kita masuk bisnis properti. Waktu itu saya nggak punya modal. Satu-satunya modal yang saya punya itu adalah kata teman saya, Lang kita ke kakaknya dia. Saya ditawarkan kakaknya tuh katanya miliarder, ternyata kakaknya bukan miliarder. Malah kita harus namanya KTA, kredit tanpa agunan. Usia waktu itu kurang lebih 18 tahun. Akhirnya ngambil KTA. Ini jangan dicontoh ya. Ini mungkin saya sharing di sini pada rekan-rekan supaya rekan-rekan bisa mengambil hikmah. Karena orang yang cerdas itu bukan berarti orang yang harus belajar dari kegagalan maupun kesuksesan dirinya, tapi adalah orang yang bisa mengambil hikmah baik sukses maupun gagal dari orang lain. Ini kisah gagal saya. Jadi waktu itu saya ambil jadi temennya kakak saya itu dia ngambil KTA, tapi saya bertanggung jawab. Kurang lebih waktu itu 150 juta rupiah. Tujuannya satu, ambil 50 juta, sewa jaminan masuk ke perbankan waktu itu. Ternyata alhamdulillah dapat. Seharusnya hari Kamis itu cair uang sekian miliar dari bank. Ternyata orang yang punya jaminan itu meninggal dunia. Jadi bayangkan saya waktu itu 18 tahun, utang 150 juta, 8,7 juta setiap bulannya selama 2 tahun. Harus menanggung biaya KTA, biaya jaminan, dan biaya hidup juga, bahkan biaya keluarga juga. Tetapi dari situ memang adil yang kuasa tuh begitu. Satu sisi pintu tertutup, pintu lain terbuka.
Ketika itu, saya belum jadi developer, saya mulailah jadi sales perumahan. Dari sales perumahan, tahun berikutnya saya jadi kontraktor, sampai tahunnya berikutnya jadi developer. Terus bagaimana bisa jadi developer? Nah, ini mungkin kisah singkatnya nih. Alhamdulillah semenjak dari SMA kuliah, dari dulu, saya belum pernah insya Allah ya, mencontek. Jadi investor saya itu bukanlah orang-orang jauh. Investor saya itu bisa jadi adalah teman-teman dekat kita yang sehari-hari tahu tentang karakter kita. Jadi kalau memang teman-teman mencari investor, atau bagaimana cara mempercayai orang, jangan tanya ke bank, jangan tanya ke yang jauh-jauh, investor kita bisa jadi teman-teman dekat kita. Tapi bagaimana mungkin mereka akan percaya kalau kita sendiri, mohon maaf, tidak jujur dan lain-lain. Makanya nomor satu ketika kita menjadi pengusaha adalah integritas. Nah dari situlah akhirnya teman-teman saya, teman-teman SMA, kuliah, mereka invest ke saya. Waktu itu nggak besar, hanya 340 juta. Dari 340 juta itu, saya alhamdulillah ada tanah yang saya bisa beli, 5 hektar tuh 1,6 miliar waktu itu. 1,6 miliar tuh sudah ada izin, sudah set plan, sudah cut and fill, sudah rata. Saya lobby bagaimana pembayarannya selama 1 tahun. Dan ternyata alhamdulillah dikasih waktu itu. Dan ternyata alhamdulillah dalam waktu 1,5 tahun proyek itu beres, kita bisa membukukan omset 17 miliar proyek pertama saya itu waktu itu. Waktu itu usia 21, 22. Tapi mungkin rekan-rekan itu kisah success story-nya. Ada juga kisah unsuccess story-nya juga. Disitulah saya mulai kecanduan sama properti. Jadi kisah berikutnya adalah ketika saya udah tahu properti itu kayak gitu, mulailah saya suka dengan namanya pinjaman. Ini mungkin rekan-rekan jangan contoh kisah saya yang ini ya. Jadi karena saya ngerti tentang properti, dulu ketika kuliah, mungkin untuk menjawab pertanyaan Mas Wicak ataupun tadi ya rekan-rekan ya, saya memang ketika kuliah, terus terang kuliah saya itu waktu itu, saya kuliah 3 kuliah sekaligus waktu itu. Saya kuliah di IPB, saya kuliah dapat beasiswa Asian Coast Australia, dan satu lagi saya kuliah di Panangian School Property. Ada yang di belakang tuh nanti. Jadi saya kuliah sekaligus. Jadi kalau setiap hari habis kuliah, saya baru pulang ke rumah tuh rata-rata jam 12 malam. Kenapa? Karena kuliah properti kan di Jakarta, sedangkan rumah di Bogor. Setiap hari seperti itu. Dan memang saya menikmati itu. Kenapa? Karena bagi saya ada solo filosofi yang bagus. Lebih baik 5 tahun kita kerja keras dan selanjutnya kita bahagia, daripada ketika masa muda kita poya-poya dan selanjutnya sengsara. Jadi lebih baik kita kerja keras ketika masa muda ini. Jadi memang ketika itu saya menemukan, ternyata teknik appraisal tuh kayak gini, dan gini. Ada satu kejadian, saya beli tanah di Bogor tuh 12,8 miliar itu, modal saya hanya 3 miliar waktu itu. 3 miliar. Tapi setahun kemudian setelah saya cut and fill dan lain, di appraisal sama bank, saya dapat dana nilai appraisalnya 15,4 miliar. Wah, dari situ mulai kecanduan nih sama properti. Akhirnya dari 15,4 tuh saya beli lahan di sini, pinjam lagi ke bank, sampai akhirnya semua total hutang saya hampir 40 miliar pada tahun 2010. Memang nilai proyek waktu itu hampir 200 miliar. Tetapi satu hal yang saya pahami, saya takutnya given yang dari di atas ini, yang maha kuasa, keberkahannya agak kurang takutnya. Kenapa? Tahun 2011 saya masuk ke pertambangan dan ternyata saya rugi sekian miliar di tambang. 2012 tiba-tiba pemerintah menterinya baru, tiba-tiba subsidi untuk masyarakat bawah ditunda dulu sementara. Waduh, cilaka, sedangkan waktu itu hutang 40 miliar, bayang bunga saja sebulannya 500 juta, bayangkan, buat bunganya saja. Dari sinilah saya mempelajari ternyata banyak pengusaha-pengusaha Indonesia tahun 98 mereka sukses, tapi kenapa tiba-tiba mereka hancur? Satu hal yang saya pesan di sini, boleh kita berhutang, tapi lebih baik kita jangan berhutang lah, lebih baik kita bagi hasil. Kenapa? Karena rekan-rekan sendiri tahu, saya banyak belajar juga dari para developer besar, tahun 98 mereka jaya, tapi kenapa aset mereka tiba-tiba hancur? Jadi kemarin saya dapat akses, misalnya pembiayaan dari Jepang hanya 1% bunganya, atau dari Amerika 2% per tahun, tapi bunga tetaplah bunga. Kenapa? Logika sederhana ekonominya sebenarnya rekan-rekan. Misalkan kita dapat dana dari luar, Indonesia investasi 10.000 triliun, masuk ke pasar modal ataupun masuk ke perbankan. Di Indonesia, 1 hari atau 7 hari kemudian itu baru diputar di sektor real, misalkan di KPR atau semacamnya. Tiba-tiba dari luar negeri, mereka minta supaya uangnya dikembalikan. Bukan untuk investasi, karena hanya untuk sementara. Apa yang terjadi? Indonesia bisa kolaps ekonominya. Wow. Tetapi kalau kita berbasisnya bukan hutang, apalagi berbasis riba, kita aman. Itu yang terjadi tahun 98. Akibatnya apa? Hancur. Makanya jangan sampai kita mau berbisnis cepat, sementara fondasi kita nggak kuat. Sekarang 2013 saya berbasis kongsi kembali. Alhamdulillah banyak perumahan kembali dibangun. Kurang lebih yang kita bangun hampir 4.000. Insya Allah tahun sekarang menuju 5.000 rumah yang dibangun. Tetapi itu semua memang tahun 2012 memberikan satu pelajaran bagi saya nggak bisa selamanya di sektor perumahan menengah ke bawah. Memang ketika tahun 2007 lalu, saya bisa buat rumah yang DP 1.200.000, cicilan hanya 89.000 per bulan. Waduh. Seperti itu. Kang. Oke, ini udah nanti lah kita lanjut Pas lagi ya. banget.
Kalau misalkan tadi dibalik ketika Kang Elang cerita gitu ya soal ini, saya lagi ngobrol-ngobrol juga nih sama Pak Chandra juga tadi sekilas, ini badainya udah ada stepnya ternyata. Ini mungkin bisa dilengkapi nih dengan Pak Chandra. Kalau misalkan nanti kurang lengkap jawaban dari Kang Elang gitu ya, kita tahan dulu karena Pak Chandra punya, mumpung masih ngeling gitu ya, nih, ini bisa ceritain. Ternyata badai aja ada stepnya. Sebetulnya berapa step yang harus dilewati seseorang agar mumpuni menjadi seorang pengusaha atau entrepreneur? Terutama entrepreneur muda kan masih, kalau ada yang bilang, ya entrepreneur muda labil lah gitu. Nah gimana nih, Pak? Entrepreneur pun ada stepnya. Ada step 1 sampai step 5. Kalau step 1 UKM, kalau step 5 perusahaannya TBK. Waduh. Betul ya? Badai pun ada tahapnya. Badai pertama mungkin waktu kita masih kecil. Terus waktu kita jadi pengusaha pemula, wah dulu hutang besar, sekarang lunas, wah udah senang. Tapi tunggu dulu, itu baru ujian pertama. Nanti ada badai lagi berikutnya, supaya membuat kita menjadi lebih baik. Jadi di sini kan banyak nih adik-adik ya, mahasiswa, nggak usah takut dengan yang namanya badai atau ujian. Diputus pacarnya aja udah mau bunuh diri katanya. Kalau seperti kayak Kang Elang ini gimana itu? Anda bukan bunuh diri lagi, kalau nyawanya 9 bisa mati 9 kali itu kayaknya. Seperti kayak gitu ya. Jadi nggak bisa seperti itu. Tapi mari kita sikapi dengan hal yang positif. Setiap pelajaran itu pasti ada hikmah di balik itu semua. Sama kita sering dengar kata ikhlas ya. Ayo ikhlasin. Ikhlas pun ada tahapannya. Kalau tahap paling dasar ikhlasnya cuma di mulut. Kalau ikhlas yang paling tinggi tahapannya nggak ada lagi rasa sakit di hati. Maksudnya nggak ada lagi rasa sakit itu udah tenang. Artinya udah ikhlas belum? Dicek dulu di hati. Udah ikhlas. Kepikiran masih nggak sakitnya? Nggak. Nah itu ikhlas yang tahap paling tinggi. Nah sama. Jadi badai juga sama. Nah begitu juga dengan kisah dalam hidup Mas Elang sama dengan kisah saya tentang bagaimana kita mensikapi badai. Itu kejadian 11 tahun yang lalu. Jadi otomatis saya sangat terinspirasi dengan kisah hidup beliau. Inilah di balik kisah orang-orang yang sukses, pasti ada kejatuhan atau ada badai-badai yang pernah mereka alami. Tapi justru di balik itulah hidup mereka menginspirasi banyak orang. Saya yakin Anda semua yang ada di sini begitu ingin berbicara banyak gitu, tanya-tanya bersama Kang Elang gitu ya, dan juga Pak Chandra, tapi waktunya memang sangat-sangat terbatas. Dan mudah-mudahan apa yang tadi pertanyaan dari 3 penanya kita mengenai properti begitu ya, propertinya Kang Elang itu sudah sekilas tadi disinggung, saya sempat garis bawahi, tapi mungkin sekilas saja, mungkin Kang Elang, menurut Kang Elang sendiri bagaimana soal properti itu? Oke, jadi kalau properti saya memang tahun 2010, dari 2008 sampai 2012 kemarin memang sektornya adalah menengah ke bawah. Ya. Karena tadi kita tahu di Indonesia masih ada 70 juta rakyat yang belum memiliki rumah. Tetapi indikatornya sekarang saya rubah ketika tahun 2013. Jadi indikator keberhasilan saya itu bukanlah dari berapa rumah yang saya jual atau saya bangun. Tapi indikator saya itu bagaimana adalah tingkat pendapatan mereka. Jadi kalau memang mohon maaf mereka gajinya sekarang hanya 2.500.000, saya indikator bagaimana 3 tahun ke depan mereka gajinya harus naik 3 kali lipat. Konsepnya gimana? Jadi setiap satu perumahan itu satu koperasi rekan-rekan. Jadi logika sederhananya begini. Misalkan mereka belanja sehari 20.000 kali satu perumahan ada 1.000, berarti kan ada 20 juta sehari. 20 juta sehari kali ini berarti 6 miliar ya. Jadi kalau kita ngambil dari koperasi 10% saja berarti kan sekitar 600 juta. Kalau kita bagikan lagi ke masyarakat dengan bagi hasil seperti itu untuk cicilannya, untuk kesehatan, untuk microfinance, maka insya Allah saya pikir masyarakat itu akan lebih sejahtera. Jadi konsepnya kita bukan membangun perumahan saja, harapannya kita membangun suatu sistem kehidupan supaya masyarakat bawah membangun sistem kehidupan, itu yang digarisbawahi. Kang, terima kasih banyak Kang Elang sudah sharing, dan juga Pak Chandra, terima kasih banyak. Dan mungkin Anda kawan-kawan sekalian ingin tahu lebih lanjut mungkin kisahnya Kang Elang nanti bisa tanya langsung, tapi kalau Anda juga ingin tahu secara lebih detail cerita dari Pak Chandra begitu ya, Anda bisa mendapatkan bukunya di mana ini Pak? Di counter 11. Oke, langsung ya. Ini ada Badai Pasti Berlalu, Anda bisa dapatkan bukunya di sana, plus juga ada orangnya, nanti Anda bisa dapat tanda tangannya langsung. Plus ternyata juga Pak Chandra ini melakukan coaching and counseling juga begitu ya Pak ya, untuk bisnis begitu. Jadi nanti Anda bisa langsung saja ingin berkonsultasi soal bisnis ke Pak Chandra. Sekali lagi terima kasih Kang Elang dan juga Pak Chandra. Kita beri tepuk tangan kepada kedua narasumber kita pada kesempatan siang hari ini, begitu. Oke, ya karena waktunya juga singkat sekali begitu ya. Saya mohon maaf kalau misalkan pertanyaan kita harus sudahi, tapi nanti Anda bisa bertanya langsung
setelah talk show ini sesi berakhir, Anda bisa tanya langsung kepada kedua narasumber saya. Tapi saya minta waktu sebentar Bapak Ibu sekalian dan juga kawan-kawan untuk tetap di sini, karena setelah ini saya akan memanggilkan Bapak Rizal untuk berbicara lebih banyak lagi, begitu ya, sekilas saja mengenai Hong Kong International Group. Baik, sekali lagi terima kasih dan kita beri tepuk tangan terlebih dahulu.